kiri. Jadi ada tugas tangan kiri, ada tugas kanan tangan. Ada tugasnya pikiran, yang kanan kiri juga beda. Ada tugasnya hati, ada tugasnya perut. Jadi Anda harus punya entrepreneurship terhadap diri Anda. Ada masalah apapun, tahu letaknya. Kalau Anda keliru meletakkannya, Anda stres, Anda bingung. Ya, ada sesuatu yang harus kita misalnya yang kita giniin apa? Kita pergi ke masjid baca Quran kan kita giniin. Masa pernah nggak Quran ini? Ya. Nah teman-teman sekalian, itu tidak hanya urusan fisik dan materi, itu urusan psikologi, kebudayaan dan rohani. Jadi Anda jangan memasukkan sesuatu tidak pada tempatnya, volumenya pun ditentukan. Umpamanya, Indonesia ini yang ngasih nama aja bukan orang Indonesia, itu seorang sosiolog dari Swedia. Dan kita ini nggak Indonesia, Indo itu kan campuran. Indo itu kan, kita bukan Indo, kita ini asli Jawa, asli Jawa, sudah asli Jawa, jadi kita bukan Indo. Tapi gini mas, Indonesia ini kalau Anda urus itu saya punya bahan jauh lebih banyak. Kita bisa share. Teks proklamasi aja problem kalau menurut saya. Alinea keduanya membatalkan alinea pertama. Katanya sudah menyatakan kemerdekaan. Kedua, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan. Oh belum toh? Maksudnya pemindahan kekuasaan itu apa? Dipindahkan dari siapa ke siapa? Kapan dilaksanakan? Sampai ini tidak pernah dilaksanakan. Jadi sebenarnya belum merdeka. Maksudnya gini, Indonesia itu seperti orang yang sudah kawin, punya anak 10, tiba-tiba ada yang buka bahwa dulu suaminya itu selingkuh, istrinya dulunya itu nakal juga, gitu ada. Terus mau Anda bubarkan? Ya nggak bisa. Anaknya sudah 10. Kita harus bantuin mereka untuk memaafkan sesuatu yang harus dimaafkan, untuk mereka apa yang mereka memperbaiki yang harus diperbaiki. Maka saya tidak berontak. Pada jiwaku ini berontak luar biasa. Tapi karena aku memberimu senyuman dan cinta. Loh, saya punya alasan sangat banyak untuk tidak setuju sama dari Bung Karno sampai Jokowi. Saya punya alasan sangat banyak, tapi saya tidak melakukan pemberontakan, saya tidak melakukan, bahkan KC ini bukan kritik kepada pemerintah Indonesia. KC ini adalah orang yang menanam pohon jati, mas. Orang yang menanam pohon jati tidak seperti nanam padi atau sawo, yang jual padi 2-3 bulan sudah panen, sawo mungkin 2-3 tahun. Tapi orang yang menanam jati adalah orang yang ikhlas, yang tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah menikmati hasil jati. Yang akan menikmati mungkin anaknya atau cucu, dan itu yang kita lakukan. Aku tahu Pak, engkau akan memimpin Indonesia minimum 3 periode yang akan datang. Anda akan memimpin, dan di sini kita belajar kehidupan. Di sini kita belajar semua hal secara komprehensif, karena manusia tidak fakultatif, semua manusia itu universal. Kebersamaan kita juga ini, yang saya ini. Kalau selama ini yang disebut universitas adalah ada satu gedung besar namanya universitas, ada banyak kamar yang namanya fakultas-fakultas, ya, ekonomi, fisipol, farmasi, itu kamar-kamar. Dalam Ma'iyah tidak. Rumah itu tidak ada kamarnya, yang ada pintunya banyak. Ada yang masuk lewat pintu farmasi, ada yang masuk lewat pintu ekonomi dan sebagainya. Di dalam rumah Anda campur. Emang kalau naik sepur kelihatan ini farmasi ini ada. Kalau kita ke pasar nggak ada lagi. Kita campur. Cuman pintunya berbeda-beda. Maka pintu itu harus mengajarkan, fakultas harus mengajarkan untuk menjadi universitas. Sekarang belum ada universitas, yang ada kumpulan fakultas-fakultas. Tidak ada sarjana universitas, yang ada sarjana fakultas. Jadi memang sejak awal pendidikan ini salah berpikir. Karena Anda tidak meneruskan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Anda terlalu kagum sama Barat, satunya lagi kagum sama Arab. Kan gitu. Nah, maka problem utama adalah di sini. Yang jawaban kita di sini adalah kita menghormati semua masa silam kita untuk belajar agar supaya pandangan ke depanmu juga jauh dan lebih tepat. Di sini kita menghimpun kembali sesuatu yang terpecah-pecah. Orang ekonomi punya pendekatan ekonomi, orang fisipal punya pendekatan sosial politik. Loh, kamu sama bapak ibumu pakai pendekatan apa? Kamu sama tetanggamu pakai pendekatan apa? Begitu engkau keluar kampus, keluar kelas, kamu menjadi manusia untuk dengan seluruh pendekatan itu harus Anda pahami. Kan begitu? Tidak ada manusia sekarang, ada presiden, pengusaha, gubernur, gitu. Manusianya mana? Nah,
Ini gubernur mencoba menerapkan bahwa dia manusia dan semua rakyat yang di DKI adalah manusia. Kan begitu? Ini Anda perhatikan aja. Dan saya sebagai orang tua ya aku mendorong dia. Pokoknya saya tidak peduli sama Indonesia gimana, itu Indonesia atau bukan, negara atau bukan, saya tidak peduli. Pokoknya selama Anda memimpin suatu urusan, Anda harus mewujudkan yang sebenarnya, yang seharusnya. Ini mas saya kembalikan ke Anda. Jadi mas, Anda jangan tertekan oleh keadaan Indonesia, jangan tertekan oleh keadaan. Emang urusanmu kan kerja yang benar di bidangmu itu sama suami dan anak, istri dan anak-anak bertanggung jawab. Tuhan akhirnya cuma itu. Nggak ada malaikat atau siapa namanya mas? Pak, gimana Indonesia kalau gitu? Nggak ada malaikatnya gitu. Yang ditanya gimana anakmu, istrimu, keluargamu, ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Jadi tidak semua hal Anda masukkan di dalam hati Anda dan pikiran Anda. Anda harus rapi. Makanya ada barang yang kita bawa gini, ada yang kita kempit nggak masalah, ada yang kita pegang, ada yang kita giniin. Kalau Anda ambil cecak bangkai, Anda pakai apa? Gini apa gini? Dan Anda jangan keliru soal itu. Kalau tidak stres aja, betul nggak? Lu gimana sih? Tuhan sudah mengajarkan bahwa kalau makan lewat mulut, ngeluarin sisa makanan diselip. Dan sekarang ini gara-gara demokrasi dan ketidaktertataan pengetahuan dan ilmu, seleb demo. Seleb sak DKI demo. Wah, kita cari keadilan, enaknya mulut itu. Kerjanya dikasih makanan enak, tiap hari seleb gimana sama kacau kan gitu. Harus ada proporsi. Makanya kita di tema kita hari ini adalah Anda kenali dulu kamu ini ibarat binatang, kamu ini kambing apa macan apa cacing apa ulat. Kalau kamu ulat jangan bergerak bercita-cita dan jenis pencapaianmu lain dengan macan. Sampai nanti ke tingkat enak mana macan apa kambing. Semua orang mengatakan enak macan, padahal macan itu menderita luar biasa dan tidak ada macan yang tidak mati ngenes. Pelajari National Geographic. Semua macan mati menderita karena dia nanti kalah bersaing ketika tua dan dia hatinya itu tidak tega sebenarnya makan kambing, tapi dia tidak bisa makan selain daging. Enak kambing bisa makan, bahkan memberi rezeki kepada macan untuk dimakan oleh macan. Tinggal cara pandang Anda bagaimana, gitu loh mas. Jadi menurut saya Indonesia ini Anda maafkan, Anda sayangi, saya ini mas semakin tua semakin saya tahu bahwa saya tidak akan boleh marah. Tidak akan saya marah, saya tidak akan sakit hati. Kamu bully saya tidak ada masalah. Gara-gara ke KPK dintekno, gara-gara Anies, siapa? Novel Baswedan di sini saya dihabisin di media massa. Saya bilang, untung orangnya tidak ketemu. Kalau ketemu saya tak kasih tahu, kok baru tahu kamu kalau saya jahat. Sudah lama saya kafir, goblok ini. Saya lebih buruk dari yang Anda tuduhkan. Saya lebih buruk. Terus gini, emang kalau saya bilang saya buruk, terus saya buruk benar? Emang saya baik atau buruk siapa yang menentukan, kamu apa saya? Ya bukan kamu, bukan saya. Kamu kan murid, aku murid kok. Saling ngasih rapot, yang ngasih rapot guru. Emang Tuhan, kamu, emang saya Tuhan, kan gitu. Ada hak Tuhan, ada hak manusia, ada hak kholik, ada hak makhluk. Jadi tidak apa-apa mas kamu bully saya. Jangankan dibunuh, saya tidak apa-apa. Bahwa saya tidak terbunuh bukan salahkan saya. Karena aku tidak berkuasa atas nyawaku maupun nyawamu. Jadi ada pembagian tugas dalam kehidupan. Tuhan bikin padi, kamu bikin beras. Kamu menasikannya, menasi gorengannya. Jangan Tuhan suruh bareng nasi. Ya lah. Makanya di maknya itu kita merdekakan sedemikian rupa. Ya, sampai orang dari Senayan datang ke sini coba pakai celana yang sudah sobek-sobek. Loh, saya lebih bangga didatangi dia daripada yang alim-alim ini. Lebih bangga saja. Nek Anda kan jangan tidak perlu kesini langsung musuh suatu. Ini teman-teman kita yang alim-alim, yang hebat-hebat, yang apal ayat-ayat itu ngapain lu masih di sini? Loh, sudah masuk surga aja sekali. Daripada kita gendong-gendong orang-orang. Kalau saya belum pantas, maka saya kumpul dengan orang yang sama belum pantas. Kalau yang sudah, yang tiap hari Anda kafir, bid'ah, muslim, kamu tuh ngapain di sini? Kamu tuh kan ahli surga. Kok masih di dunia itu? Ya?
Ini tempat orang belajar bersama agar supaya suatu hari Allah menerima kita di surga. Masih belajar. Yang sudah jelas masuk surga jangan ikut campur di sini. Nanti kamu ikut loh nanti. Terpengaruh sama anak-anak ini. Bang itu keramas belum 2 minggu sekali. Ya Bang ya. Nah, Nis, Pak Nis, aku terbiasa nurun Nis ya sebulannya ya. Karena dari dulu. Nomor 1 di Ma'iyah ini harus gembira, syukur, bahagia. Dan saya lihat, kalau saya lihat foto-fotonya ya, video itu, ada gak gembira dong, bahagia. Teman-teman sekalian ya, dia kan keliling kemana-mana. Dan sekarang masa sinau bareng kita tuh meningkat sangat tajam. Dari kalau dulu 10.000, 15.000, sekarang 30.000, 40.000 di mana-mana. Dan iman saya, emang saya punya daya tarik untuk Anda duduk di sini sampai jam 3? Aku tidak punya. Begitu saya mengaku bahwa saya yang berjasa atas Ma'iyah, saya batal. Emang saya bisa apa? Kalau Anda kasih air saya tiup, emang tiupan saya bisa menyembuhkan Anda? Ini kan cuma ajakan, Allah itu memang lucu-lucu. Satu suruh didorong untuk minta sebul, tak sebul. Terus emangnya kalau saya sebul terus sebul? Enggak, kita tuh dikerjasamakan supaya menyatu di antara kita, terus Allah yang melaksanakannya. Allah fa'al lima yurid. Dia maha bekerja atas apa yang dia kehendaki. Dia menghendaki Anda datang, difasilitasi oleh Allah, digembirakan oleh Allah, dan saya ditugasi untuk menggembirakan Anda. Soal ilmu jangan ada yang GR. Ilmu milik Allah. Kebenaran bukan milik kita, milik Allah. Anda diciprati dikit-dikit. Yang milik Anda itu cuma satu, cinta dan pengabdian kepada Dia. Kalau kebesaran, kita tidak butuh kebesaran. Ya, tidak ada Mas. Tidak ada kebesaran di sini, tidak ada kehebatan, tidak ada apa, kepandaian. Pandai apa? Pandai apa? Tidak semua pandai apa. Mau neseng kali neseng pandai apa? Emang pernah kamu proses neseng? Mau kan dodo, atau dewe? Kita tidak punya kepandaian apa-apa, jadi Ma'iyah ini ajaib. Ini yang ajaib adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana anak kecil-kecil di daerah-daerah sampai jam 3 pagi ibunya gendong bayi apa ikut salaman, dan salamannya ada Ma'iyah itu kreatif. Jadi kalau salaman dok kan waktunya bisa 1 jam, tapi ini kan 1 orang 3 paket. Mari salaman aku didekuk, terus tanganku dijopok diusap-usap, terus orang mana cak mikir, aku nggak perlu jawab, karu cak, gini, ketak. Kalau Anda tidak mengerti apa yang terjadi, Anda sebut itu kriminal. Kriminal bagaimana? Kriminal bagaimana? Dia butuh radikalitas atas badan dan jiwa, betul nggak? Radio kalau tidak bunyi, Anda apa nggak? Iya. Masa radio bimbang, radio bunyi dong. Radio gepuk. Makanya banyak namanya minta saya gepuk. Kan ya Allah matur nuwun gepuk. Jadi aku itu kan gepuk yang penuh kemesraan. Yang paling sampai sekarang saya belum bisa tuntas total melaksanakan adalah naik sini Mas. Cak. Minta dulu Cak. Saya belum tegang. Jadi akhirnya saya transformasi secara bertahap. Dan ini kan saya umumkan supaya maksud saya, supaya Anda tidak melakukan itu ke saya. Tapi makin. Saya bukan kiai, kamu bukan umatku. Umatku. Begitu, Anda bukan umatku, Anda umat Muhammad. Betul? Aku tidak punya umat, aku ini pengikut Muhammad. Nabi sudah tidak ada, tapi nubuat terus. Saya tadi tanya sama Pak Anies, komplikasi masalah di Jakarta atau di Indonesia hari ini dibanding zaman Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa lebih parah mana? Zaman Nabi Muhammad sing muslim jelas, munafik jelas, musyrik jelas, ya tak? Kafir jelas. Sekarang kafir ya football. Kafir dalam arti kualitatif dan akliyah ruhiyah kafir, tapi budaya dan sosial dia muslim. Bisa juga tak? Wahanya saya pas dulu, iki gula tak? Tak
tahu yang besar juga. Nah, kenapa waktu itu masih simpel masalahnya ada Nabi kok sekarang tidak ada? Maksudnya, gitu kan? Saya niru Madura loh itu. Kalau udah dengar, ayo, wani-wani ikut botol, kalau niru sama Madura. Karena Madura berani gitu nih, berani ngejek Tuhan. Mana katanya Rahman Rahim? Kok saya sampai Madrid tidak dapat ikan, mana? Rahmannya mana, Rahimnya mana? Kasih sama Allah. Maksudmu berapa kata malaikat mewakili Allah? Kamu minta ikan berapa? Ya 5 lah, 2 untuk saya, istri saya, 3 untuk anak saya, dikasih 5. Kasih orang cepluk, ikannya naik sendiri ke laut. Masih gini, 5 bener. Ya jangan saklek lah. Ya Rahmannya 5, Rahimnya 5 lah. Kasih 10. Pokoknya bantah terus sampai akhirnya Tuhan ngasih ikan sampai memenuhi perahunya kan gitu kan. Akhirnya dia tidak bisa naik perahu karena penuh ikan, akhirnya perahu yang naik kuda dia. Yes, Anda sudah tahu ceritanya, cuma tak cerita lagi karena tetap lucu. Itu namanya kreativitas. Anda pikir Anda di sini untuk mendengarkan apa yang belum Anda tahu. Anda justru ingin mendengarkan yang Anda sudah tahu, tetapi menikmatinya dengan cara yang baru. Betul. Sampai akhirnya ke darat. Begitu mendarat di pantai, ada asap mengumpul. Loh, itu di desa saya. Baru tanya, loh, kayaknya masa ada orang cakep sampai yang kubur. Langsung dia wajahnya tegang menghadap ke atas. Proporsional. Tadi kan kita punya masalah di laut, kenapa keluar ke darat? Dia nggak ngerti konteks gitu kan. Nggak ngerti departemen kan beda-beda, BUMN sama beda. Ya gitu loh Mas, ya Mas ya. Jadi ada di sini nomor 1 gembira, kalau Anda gembira wahyu masuk. Loh, apa ada wahyu setelah Muhammad, setelah Nabi-Nabi? Loh, awan dikasih wahyu kok. Wa'auha ilan nahri. Dan aku mewahyukan para lebah-lebah. Berarti mungkin tidak terbawa juga dapat. Apalagi sampai bukan terbawa. Jelas manusia, berarti punya hak wahyu. Meskipun wahyunya tidak regulatif seperti kepada para nabi. Sebab kalau sampai dikasih wahyu semua dan diperjelas semua sampai manipulasi. Saya ini dikasih wahyu oleh Allah, saya harus jadi gubernur. Saya terus kasih nolak apa wahyunya Allah. Nah yang susah jomblo-jomblo datang ke rumah calon mertua. Pak, saya semalam sholat dan saya tahu dari Allah, saya wajib mengawini anak bapak. Maka ada regulasi, ada administrasi kan gitu. Tapi buahnya terus sampai hari ini Allah terus berfirman. Sampai hari ini Allah terus memberi ayat-ayat. Sampai hari ini terus menerus. Tinggal kamu kapan? Daya tangkapmu terhadap ayat tergantung tingkat software. Kan gitu. Jadi kalau Nabi memang softwarenya apa yang bisa terus banyak daerah di sini, tingkat kecanggihan, kelembutannya, resolusinya sangat tinggi sehingga dapatnya segitu juga. Tapi kalau kita kan WS, DOS, yang lainnya bisa ini, tapi dia terus. Maka saya selalu menyalahkan pada Anda, mudah-mudahan MUI tidak marah pada saya. Belajarlah membaca ayat-ayat yang tidak difirmankan. Misalnya satu kejadian, Musa membelah laut. Ya Musa, ini biasa hormat. Wahai Musa, pukulkan tokanmu ke laut. Masa ikut tidak perintah? Memang air nggak diperintah, cuma Musa doang. Ada ayat berikutnya, tapi tidak diomongkan. Wahai air, membelahlah begitu engkau disentuh oleh tongkat Musa. Ada ayatnya, cuma nggak kondo-kondo dapurmu. Ya, ada nggak Mas? Loh, kalau air nggak diperintah oleh Allah, membelah dia. Enggak. Cuma Anda jangan merasa pandai. Nabi Musa tidak akan sombong karena bisa membelah laut. Emang Nabi Musa bisa membelah laut? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau nggak percaya, mari kita kembali ke zaman Nabi Musa. Setelah dia membelah laut, terus bulan bareng besoknya, yuk ke pantai mari. Sampai gitu ya, belah-belah. Demikian juga Ma'iyah Mas, Ma'iyah ini bukan karyaku, bukan ciptaanku, bukan copyrightku, bukan hakku. Ini Allah yang mencintai Anda karena Anda mencintai Allah. Surat Al-Maidah 54, 51-nya sudah berapa itu?
Ya. Kalau mereka murtad akan aku datangkan kaum yang baru yang aku cintai, dasarnya itu. Aku cintai kata Allah dan mereka mencintai. Dan mereka bersikap lemah lembut. Bersikap apa? Azillah alal mu'minin wa aizza alal kafirin itu ya. Saya diterjemahkan bersikap tegas pada orang kafir. Padahal ada ayat lain azizun alaihi ma anittum, itu artinya Muhammad itu tidak tega kepada penderitaan umat, pada penderitaan manusia. Maka aizah dari kata aziz juga. Terjemahan saya adalah Anda tidak tegaan sama orang yang salah, Anda tidak tega sama orang kafir, Anda tidak tega sama orang jahat, Anda tidak tega sama orang yang rakus. Gitu loh. Saya hari ini pendapatan saya tidak tega, rasa bersalah terus pada Allah. Maka saya terus berbuat baik supaya saya nggak ditolak-tolak amat sama Allah. Bayangin masuk surga nggak disapa. Bayangin sudah di surga kita selawatan ya Nabi, terus bisa lalu kita terus reaksi kita, wah aku karena Allah. Awas kamu jangan masuk surga kalau Allah nggak ngelirik kan? Ya udah enak kemudian di neraka sekalian. Di neraka tapi iya rasanya ada masih lumayan, di surga nggak disop. Ya Mas ya, itu ilmu hidup ya Mas Anies. Mohon terima kasih atas kedatangan beliau sampai larut malam seperti ini. Insya Allah besok pagi Anda lebih sehat dari hari ini. Karena Pak Ini Kesehatan sudah terbit buku mengenai kesehatan saya oleh Dr. Hasman dari Bontan ya, begini. Tapi tolong jangan anggap saya lebih sehat dari Anda. Dan saya sudah bilang di epilog, saya bukan orang sehat. Saya hanya orang yang sampai hari ini belum dikasih sakit oleh Allah. Itu hakikatnya begitu. Jangan bilang kamu sehat, aku sehat kok. Gitu ya. Enggak sehat. Aku cuma belum dikasih. Ya tadi siap-siap kapan-kapan. Siapa tahu nggak bisa kasih sakit. Tapi ya, karena kita sadar gitu terus, kata aku karena Allah gitu kan. Gitu loh Mas. Sama suami gitu. Sama suami janji macam-macam. Mas Ucup sampai ini iya karena itu iya karena setelah ini hanya untukmu Mas. Dan aku tidak meminta kepada siapapun yang lain. Itu sama suami. Jadi begitu suami pulang, Mas, iya karena itu ya Mas. Belum jarang, gitu kan. Ini saya dimarahin sama ulama-ulama, Al-Quran kok divulgar. Vulgar apa? Suami istri kok vulgar? Makanya kenapa tadi mereka ngomong bebas sama Mas Anies? Ada 3 rumus dalam Islam. Kalau engkau masih jauh, ayatnya menurut saya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Harus pakai kebijaksanaan. Kalau engkau masih belum kenal Mas Anies ketika awal jadi gubernur, harus bijaksana. Kalau sudah mulai dikenal orang, baru berlomba baik, berlomba berbuat baik. Kalau sudah dekat, omong terang-terangan tidak masalah. Yang kedua tadi fastabiqul khairat, yang ketiga adalah qulil haqqa wa la tanamur. Maka dia dengan tenang dia ngomong, bayang ono gelandangan teko Senayan. Ya, guru kala lagu saulan pisan. Kalau gubernur ya ngomong kayak ngono. Yo, siji tok katokan pisan. Ketemu gede gak jelas. Kalau gubernur ngomong kayak ngono, kenapa? Karena hatinya mereka sudah menyatu dengan hati Mas Anies. Tidak segan-segan ngomong apapun terus terang. Gitu ya. Oke, alhamdulillah Mas Anies ini sudah terlalu malam sampean sudah pasti kita senang kalau beliau bertahan di sini sampai akhir ya. Tapi kalau beliau pulang, Anda tidak boleh ngesulo meskipun Mas Pak Anies masih kangen ya, nggak apa-apa ya, gitu ya. Jadi insya Allah mereka mulai hari ini kangen, mereka besok akan. Loh kalau Pak Anies kesini misalnya 2 datang 1 datang, ya apa ya? Konsolidasi lagi, Anda tanya lagi, Pak itu masih yang saya masih dagangnya gitu, ditagih lagi. Nah, apa Mas ya? Parani saya Pak. Iya. Parani dengan Benar ya? Parani. Terus satpamnya piye kalau Nah, kasih tahu ya, datang ke kantor Pak Anies, pakaian seperti itu ditolak sama saya, ya. Terus pulang, Anda pakai celana normal, baju normal, rapi, gitu. Terus sampai milih. Nanti sampai sana lagi, terus Anda ketemu satpam, diterima. Begitu diterima, Anda copot baju Anda, celana Anda, jejerno tangkemnya. Ya. Terus satpamnya ngesul. Kenapa kamu itu? Kan yang diterima pakaian saya, itu udah betul.
gitu loh mas, itu kan dari bukan Mas Udin Hoja itu kan gitu. Makanya kan ditolak orang karena pakaian kembali, pakai pakaian baik. Saya tuh kalau di makan selalu ibu suaramu itu jangan nih umur kan yang sampai terima kan pakaiannya bukan saya gitu. Moga-moga diterapkan betul besok. Akhirnya dianggut kalau Satpol PP nangkol saya kira. Tepuk tangan untuk Pak Anies.